Kisah Nabi Hud alaihissalam adalah salah satu cerita penting dalam Al-Quran yang mengandung banyak pelajaran bagi umat Islam. Nabi Hud diutus oleh Allah untuk menyeru kaum Ad, sebuah kaum yang tinggal di sebuah wilayah yang subur dan makmur pada zaman dahulu. Berikut adalah kisah lengkap Nabi Hud menurut ajaran Islam berdasarkan sumber-sumber Al-Quran dan hadis. Kaum Ad adalah suatu bangsa yang sangat kuat, kaya, dan berkembang pesat dalam bidang pembangunan dan peradaban. Mereka tinggal di sebuah daerah yang dikenal sebagai Al-Ahqaf yang terletak di wilayah selatan Jazirah Arab, sekarang sekitar Yaman dan Oman. Mereka memiliki tubuh yang besar dan kuat, serta mampu membangun bangunan-bangunan yang megah. Namun, meskipun diberi kekuatan dan kemakmuran oleh Allah, kaum Ad menjadi sangat sombong dan kufur. Mereka menyembah berhala-berhala dan berbuat kerusakan di muka bumi. Kaum Ad juga terkenal dengan kebiasaan mereka yang sering menindas orang yang lemah dan tidak peduli terhadap ajaran moral yang benar. Mereka sangat enggan untuk menerima kebenaran meskipun sudah banyak nabi yang datang untuk mengingatkan mereka. Allah mengutus Nabi Hud sebagai rasul untuk membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Nabi Hud berasal dari kalangan kaum Ad sendiri, sehingga mereka sudah mengenalnya dengan baik. Ia menyampaikan wahyu dan menyeru mereka untuk beriman kepada Allah, menyembahnya, dan meninggalkan penyembahan berhala. Nabi Hud mengatakan kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia. Sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar menimpa kalian." Quran, Surat Hud, ayat 50. Nabi Hud mengingatkan mereka untuk bertakwa, berbuat kebaikan, dan tidak menganggap remeh kekuatan yang telah Allah berikan kepada mereka, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Ia juga memperingatkan mereka tentang konsekuensi jika mereka tetap membangkang. Kaum Ad menanggapi seruan Nabi Hud dengan sikap keras kepala dan sombong. Mereka bahkan mengejeknya dan menganggapnya sebagai orang yang gila. Mereka merasa bahwa mereka tidak membutuhkan petunjuk dari Nabi, karena mereka sudah cukup kuat dan makmur. Beberapa dari mereka bahkan berkata kepada Nabi Hud, "Apakah kamu datang kepada kami untuk mengingkari Tuhan-Tuhan kami? Maka, cobalah jika kamu benar-benar termasuk orang yang benar." Quran Surat Al-A'raf ayat 70. Namun, Nabi Hud tetap bersikeras dalam menyampaikan pesan Allah. Ia mengatakan bahwa ia bukanlah orang yang gila, melainkan hanya menyampaikan wahyu dari Tuhan. Meskipun Nabi Hud diutus dengan mukjizat-mukjizat yang nyata, seperti kekuatan retorika dan kedamaian yang ia bawa, kaum Ad tetap menentangnya. Mereka meminta agar Nabi Hud menunjukkan bukti yang lebih besar agar mereka percaya. Namun, Nabi Hud selalu menjawab bahwa ia hanya mengikuti perintah Allah dan tidak dapat melakukan sesuatu di luar kehendaknya. Nabi Hud memperingatkan kaum Ad tentang azab yang akan diturunkan jika mereka tidak bertaubat. Namun, kaum Ad tetap menolak keras untuk mendengarkan. Mereka terus berbuat kerusakan dan berbuat dosa, serta tetap mempertahankan penyembahan berhala. Dalam hal ini, Allah memberikan kesempatan kepada mereka selama beberapa waktu, tetapi ketika mereka terus-menerus menolak kebenaran, azab pun datang. Setelah Nabi Hud dan pengikutnya tidak berhasil meyakinkan kaum Ad, Allah menurunkan azab yang dahsyat kepada mereka. Azab itu datang dalam bentuk angin topan yang sangat keras dan berbahaya. Angin ini bertiup selama 7 malam 8 hari berturut-turut, menghancurkan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Angin tersebut sangat kencang, sehingga menghancurkan rumah-rumah dan bangunan-bangunan mereka. Kami mengirimkan kepada mereka angin topan yang sangat kencang pada hari-hari yang sangat buruk untuk mereka, agar kami merasakan kepada mereka yang menghinakan di dunia ini. Dan azab akhirat lebih menghinakan, dan mereka tidak akan ditolong. Quran Surat Al-Fajr ayat 6-14. Angin itu tidak hanya merusak bangunan, tetapi juga menyapu kehidupan mereka. Kaum Ad yang sombong itu pun akhirnya punah. Tidak ada satupun yang selamat dari azab Allah. Nabi Hud dan pengikut-pengikutnya yang beriman diselamatkan oleh Allah dari azab tersebut. Mereka tetap hidup dengan penuh ketakwaan kepada Allah, sementara kaum Ad yang membangkang telah musnah. Nabi Hud terus menyampaikan dakwanya hingga akhir hayatnya, dan kaumnya yang durhaka menjadi pelajaran bagi umat setelahnya. Kisah Nabi Hud mengajarkan beberapa pelajaran penting. Kepatuhan kepada Allah. Kaum yang diberi kekuatan dan kemakmuran harus menyadari bahwa semuanya berasal dari Allah, dan mereka harus tunduk kepadanya dengan penuh ketakwaan. Tidak ada tempat untuk kesombongan. Sebesar apapun kekayaan dan kekuatan seseorang, tidak ada yang bisa menentang takdir dan kehendak Allah. Pentingnya dakwah dan kesabaran.
Nabi Hud menunjukkan kesabaran yang luar biasa dalam menyampaikan wahyu meskipun mendapat penolakan dan ejekan. Ini mengajarkan umat untuk tetap teguh dalam kebenaran. Azab bagi orang yang membangkang. Azab Allah adalah balasan yang pasti bagi orang-orang yang menentangnya dan terus dalam kebatilan meskipun diberikan waktu untuk bertaubat. Kisah Nabi Hud ini juga tercatat dalam berbagai surat dalam Al-Quran seperti dalam surat Hud, Al-A'raf, dan Al-Fajr yang mengingatkan umat untuk selalu menjaga iman dan amal soleh serta tidak melupakan ajaran Allah. Kisah Nabi Hud menjadi pengingat bagi umat Islam bahwa segala kemakmuran dan kekuatan yang ada di dunia ini adalah ujian dari Allah dan siapa yang tidak bersyukur dan bertakwa maka ia akan mendapat azabnya. Sebaliknya, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah akan diselamatkan dan diberi keberkahan.